Dan sebelum kita masuk di pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini secara singkat, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. 1 minggu lamanya siang dan malam. Engkau memelihara kami, menyertai kami, mencukupkan segala apa kebutuhan kami. Baik kebutuhan rohani dan terlebih-lebih kebutuhan jasmani. Itu semua hanya karena belas kasih-Mu kepada kami manusia yang hina dan berdosa ini. Tidak ada balasan dari kami selain mengucap syukur atas segala kemurahan hati-Mu kepada kami manusia ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami masing-masing datang sujud di hadapan. Kami tidak layak dan pantas ada di hadapan, karena kami hanya manusia berdosa yang paling hina, buta, tuli, terlanjur. Dari antara semua pendosa yang sudah pernah hidup di tengah-tengah hidup ini, tidak ada yang tersembunyi bagi kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Kami mohon, ampunilah, berbelas kasihanlah kepada kami semua anak-anak-Mu. Suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami membacakan kebenaran firman-Mu untuk mempersiapkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk menghadapi hari-hari yang sangat jahat ini dan dunia yang gelap ini saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir lidah kami, beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga menjadi kemuliaan nama-Mu, dan hati yang keras bisa dilunakkan, terlebih-lebih bisa anak-anak merubah hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penggulung di udara, roh-roh kengantungan, dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menarik perhatian kami untuk tidak fokus mendengar kebenaran firman. Kami seiman, kami sehati, dan kami seroh. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan benteng kami dengan tiang api-Mu masing-masing pribadi di malam hari, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami kembali angkuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini, mari kita kutip bersama-sama dari Injil Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat 1 sampai ke-9. Yohanes 17 ayat yang ke-1 sampai ke-9. Kalau kita sudah temukan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam hati, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. 6. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat dengan bersama-sama, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, salam Elohim buat dan ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus. Salam Elohim buat ketika pasukan. Dan saya mewakili kami dari ketika pasukan, menyapa salam Elohim buat untuk kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam kebenaran firman yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan di sini judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita berpedoman dari judul ayat yang ke-17 ini, kenapa hanya Tuhan Yesus meminta berdoa kepada murid-muridnya? Kenapa bukan kepada semua orang? Kan dia diutus untuk menyelamatkan semua orang yang anti ayat 1-9 ini Bapak Ibu. Secara singkat kita akan membahasnya, kenapa Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di ayat ke-8 ini atau di ayat yang ke-9, bahwa dia bukan doa untuk dunia, jadi hanya untuk murid-muridnya. Kalau kita berbicara muridnya itu siapa? Apakah hanya ya, mohon maaf, jelas suara saya bicara? Ya, jelas Bapak. Silakan. Salam. Ya, salam. Ya, mohon Jelas. maaf tadi jaringan kurang mulai bersahabat ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, mungkin kita bertanya masing-masing, apakah hanya yang 12 orang atau 11 orang lagi atau 12 orang ditambah si Matias yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, yang dia minta kepada Bapa. Jadi kalau kita secara keseluruhan berbicara kebenaran firman Tuhan, adalah murid-muridnya itu adalah saudaranya, itu adalah ibunya, adalah keluarganya, adalah milik Bapaknya, itu adalah yang dimaksud adalah pengikut setia yang taat dan menjadi pelaku firman. Jadi bukan untuk dunia. Jadi kita mengerti secara singkat. Makanya di ayat yang ke-1 itu, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Artinya kalau kita menengadah ke langit itu tandanya bahwa surga itu ada di atas dan neraka itu ada di bawah. Karena kalau kita berbicara secara manusia jasmani, dunia ini yang kita injak ini termasuk bawah. Kalau kita melihat ke bawah berarti supaya kita tidak kena kotoran, kita tidak jatuh ke lubang, dan kita tidak tersandung. Jadi itu gambaran dari kenapa Tuhan Yesus ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya kamu mempermuliakan engkau. Jadi kalau kita berbicara Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri, dia percaya bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, dan dia percaya bahwa satu pun tidak ada yang terlewati, sehingga dia bisa berkata, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Dalam sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita dikatakan beres dalam mengerjakan sesuatu itu secara manusia jasmani, pasti
kita akan mendapat hadiah. Sehingga bisa kita berhak untuk menagih hadiah tersebut yang dijanjikan sebelum kita melakukannya pekerjaan itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dia percaya bahwa segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya, satu pun belum terlewati, dan dia sudah melaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Sehingga dari situ dia meminta supaya dia dipermuliakan, dan dari pekerjaannya itu Bapa juga termuliakan karena semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara, kita juga pengikut Tuhan Yesus. Berbicara di ayat-ayat berikut ini kepada murid-muridnya, terutama dia berdoa kepada Bapa. Tentu saja seperti Bapa memperintahkan Tuhan Yesus ini, tentu saja kita juga sebagai murid-muridnya atau yang percaya saat ini kepada Tuhan Yesus pasti berani mengatakan seperti yang diminta oleh Bapa ini, Tuhan Yesus ini kepada Bapa. Kalau kita bagaimana dengan kita juga sebagai pengikutnya atau murid-muridnya yang sampai saat ini? Apakah kita berani memakai ayat ini, meminta apa upah yang sudah dijanjikan sebelumnya, sehingga dia bangga dan kita juga bangga, artinya saling mempermuliakan. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang hal ini, pasti secara manusia jasmani kita ini mungkin tidak sama sekali tidak layak tanpa belas kasihan Tuhan. Namun di sini dia ingatkan kepada kita bahwa kita ini murid-murid Tuhan Yesus, percaya, setia, dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan sesuai kemampuan kita. Jadi kita diingatkan, mari kita belajar supaya kita tidak ada lagi ragu untuk melakukan sesuatu apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu kepada kita, sehingga kita bisa mengingatkan dia bahwa satu pun belum terlewatkan, sudah terselesaikan. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Kalau kita berbicara lagi secara manusia jasmani, kita bagi-bagikan secara logika dalam suatu pekerjaan. Kalau majikan kita itu di dunia ini menguji kita, apabila kita itu apakah jujur atau berbohong, atau ketika kita berhadapan muka, kita itu jujur. Nah, ketika majikan tidak ada, kita sesekali menipu. Berarti dia punya cara untuk mengetes, menguji. Apakah ini benar yang dia katakan ini benar tulus dari hatinya, atau sengaja berpura-pura supaya aku tertipu. Misalnya, dia berpura-pura mungkin ambil uang beberapa ikat di situ, berpura-pura lupa, taruh di situ. Padahal dia berpura-pura, padahal dia itu sengaja menguji apakah ini benar yang aku percaya ini, seperti perkataannya ini bisa dipegang omongannya ini atau tidak. Nah, ketika pekerja itu benar-benar yang dikatakannya itu, yang keluar dari mulutnya itu adalah tulus dari hatinya yang paling dalam, berarti dia itu berani berkata kepada majikannya, ini uang saya dapatkan dan ini coba hitung apakah mungkin sudah berkurang atau tidak. Nah, bisa lagi membuktikan kalau dia itu tidak mengatakan seperti itu kepada majikannya. Malah ketika majikannya bertanya, dia balik marah. Emangnya saya kerja saya menjaga uang kamu misalnya, atau saya tidak tahu. Nah, itu artinya berarti si majikan ini bisa mengatakan ini tidak boleh, tidak bisa dipercaya. Berarti lain di bibir, lain di hati. Nah, di sini Bapak Ibu, di ayat yang kedua itu dikatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Dari
pekerjaan Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh Bapa mulai dia turun ke dunia ini untuk menyatakan bahwa Tuhan itu, Tuhan Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi itu yang dilakukan Tuhan Yesus sejak awal dunia diciptakan, dan dosa sudah menguasai manusia yang ada di bumi ini. Dan ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia memperdamaikan kita kepada Bapa. Dan mulai dari Tuhan Yesus datang ke dunia, artinya segala dosa itu sudah dikalahkan. Namun tidak berlaku kepada dunia atau kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sehingga yang dia lakukan itu, Bapa memberikan kuasa kepadanya, sama seperti kan tadi. Berarti karena dia setia dari hal yang perkara kecil, berarti dia bisa serahkan semua. Seperti dianggap malah lebih dari anaknya sendiri. Dia mempercayai, bisa dipercaya. Nah, begitu pula Bapa kepada Tuhan Yesus dalam menjalankan semua perintah Bapa. Satu pun tidak ada yang terlewati. Dan bukan dikatakan kos atau beda di bibir, beda lain di dalam hati, berarti itu tidak benar. Tapi karena sudah semua dilakukan, sehingga segala kuasa yang atas segala yang hidup diberikan kepada Tuhan Yesus. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Tentu kita juga saat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kita sejak kecil sampai saat ini. Kita juga anggap bahwa setelah Bapa memberi perintah kepada Tuhan Yesus untuk turun ke dunia menyelamatkan umat manusia, terus Tuhan Yesus naik ke surga. Siapa yang melanjutkan pekerjaan itu, pemberitaan kebenaran itu, berita sukacita itu adalah murid-muridnya. Apakah murid-muridnya yang 12 itu kemarin, atau kita semua yang mengaku percaya. Namun di sini Bapak Ibu kita diingatkan, sini bukan hanya secara berkata-kata. Tuhan Yesus mengatakan dan melakukan. Karena setiap perkataan ada upahnya. Jadi kalau kita berbicara di sini adalah ada upah diberi kepadanya kuasa. Begitu pula kita yang mengatakan firman Tuhan, yang berkhotbah dan menjadi pelaku sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah ada kuasa, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing pribadi. Dan sehingga orang yang mendengar, karena ada kuasa dalam perkataan kita, bisa mengubah hidup seseorang itu pada suatu saat. Walaupun pada saat itu dia menghujat, dia menyangkal dan mencaci maki kita. Tapi pada waktunya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan menjamah sehingga hatinya yang keras itu bisa diubahkan. Nah, itu yang dikatakan di sini, bahwa demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Artinya kepada murid-muridnya yang menjadi pelaku firman-Nya. Yang ketiga, ini hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita berbicara di sini, kenapa Tuhan Yesus berkata Allah yang benar? Apakah dia itu tidak benar menurutnya? Itu pertanyaan secara manusia jasmani, bahkan yang diperdebatkan oleh sebagian orang saat ini yang memahami atau mencopot-copot. Mereka katakan Allah yang benar dan Tuhan Yesus di sini hanya utusan. Bapa sendiri yang mengatakan dan dia sendiri yang mengaku. Nah, karena hanya yang dicopot-copot. Kalau kita berbicara kebenaran firman Tuhan dari kebenaran Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, baru kita bisa simpulkan apakah ini
benar yang satu ayat ini yang saya copot ini hanya sebagai utusan. Dan Allah itu baik. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Bapa seperti itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya Allah Bapa itu yang benar dan Tuhan Yesus itu hanya sebagai utusan. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata Allah yang benar? Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa, Dia Maha segala-galanya, Maha Pencipta, dan Dia itu Maha Kudus. Siapapun yang melakukan kesalahan, pelanggaran dosa harus dihukum mati. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran manusia dari dosa, artinya terbukti bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang menghukum, bukan hanya Allah yang kudus saja, tapi Dia Allah yang Maha Pengasih, Pengampun, dan Penyayang. Berarti makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia Allah yang baik, bukan hanya Allah yang menghukum saja. Seperti di Perjanjian Lama, kalau kita berbicara sedikit singgung, artinya yang melakukan dosa, berbohong saja, satu keturunan itu harus dimusnahkan di muka bumi, dilempar batu. Kalau kita lihat Perjanjian Lama, membacanya saja, kita gemetar Bapak Ibu. Bagaimana kalau Perjanjian Lama ini sampai saat ini berlaku? Pasti tidak ada orang-orang yang berbohong saja, paling kecil tidak ada. Karena harus dimusnahkan dari bangsa pilihan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu yang benar? Karena Dia membuktikan bahwa bukan Allah itu hanya Maha Kudus dan bukan hanya Maha Pencipta dan bukan hanya menghakimi manusia yang berdosa, tapi Maha Pengasih, Penyayang, dan Pengampun. Makanya Dia berkata di sini, Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini lagi, kadang kita berbicara banyak kebenaran firman Tuhan dicopot, dan Tuhan Yesus sendiri mengaku kepada Bapa bahwa Dia hanya utusan. Kenapa engkau orang Kristen sejak dahulu kala dari nenek moyang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau kita berbicara Bapak Ibu dari Perjanjian Lama, Tuhan atau Allah Bapa memperkenalkan dirinya kepada Musa. Kalau kita lihat ya di Keluaran pasal 3, 14 atau 15 ya, di situ Musa bertanya, siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah aku. Dan aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, di sini Allah sendiri yang mengatakan, aku adalah aku dan aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti di sini berbicara tentang utusan. Nah, kalau kita kutip, copot satu ayat ini, Perjanjian Baru, sementara Perjanjian Lamanya kita belum memahami. Nah, pasti kita pembenaran yang kita cari. Saya cari pembenaran karena saya tidak membacakan Perjanjian Lamanya. Artinya ibarat suatu pokok tanaman, ada batang, tidak ada akar. Saya hanya mungkin potong sampai batangnya saja, tapi akarnya tidak ada. Ya, seperti itu kalau dicopot-copot. Akhirnya bagaimana bisa hidup? Pokok itu padahal hanya batang, tidak ada akarnya, karena saya sudah potong. Nah, begitu pula kebenaran firman Tuhan ini. Mau kapanpun kita mencari pembenaran, tanpa kita memahami secara jasmani, mata jasmani, secara rohani, kita gagal memahaminya. Bisa aja kita murtad. Oh iya ya, benar. Ini hanya utusan. Nah, Allah sendiri yang mengatakan, aku adalah aku, dan aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Bagaimana cara mengutusnya? Semua apa yang sudah dikatakan di kebenaran firman Tuhan di Perjanjian Lama akan tergenapi di kebenaran firman Tuhan di Perjanjian Baru. Di surat Filipi kalau kita berbicara, walaupun Dia itu seorang Allah Bapa,
dia mengosongkan dirinya. Itu caranya mengutus dia ke kita dalam nama Tuhan Yesus. Merendahkan diri dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus secara manusia jasmani daging. Sehingga kalau kita berbicara berarti yang mencopot ayat ini, yang menganggap hanya sebagai itu, seperti ini bisa dikatakan penyesat. Karena Allah sendiri yang berkata, aku telah mengutus aku kepadamu. Dan dia mengosongkan dirinya. Jadi, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya, dia sendiri, rohnya sendiri, firman-Nya sendiri yang diutus. Kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, dia memakai kepada dirinya sendiri utusan. Aku telah mengutus aku kepadamu. Dia memanggil utusan itu suka-sukanya. Karena ini hanya orang-orang yang tumbuh secara rohani yang bisa mengetahuinya. Secara manusia jasmani tidak mengerti. Nah, inilah dikatakan sebuah pengujian. Berarti dia mengatakan utusan karena sendiri yang mengatakan, bukan dalam arti dia berkata-kata tapi tidak ada jawaban, tidak bertanggung jawab, hanya dikatakan mungkin omong kosong saja, bersandiwara halu. Jadi tidak ada yang membenarkan perkataannya atau kata utus itu. Tapi sebelumnya kata utus ini sudah lama atau jauh sebelumnya diberitahukan bahwa aku mengutus aku kepadamu. Dan dia lagi memakai anak. Dia sendiri memakai anak. Ya. Kenapa dia memakai anak? Karena firman perkataan keluar dari dalam dirinya sendiri. Bukan secara manusia jasmani. Menikah baru dikatakan punya anak. Nah, manusia jasmani membahas seperti itu. Jadi ini adalah perkataan firman. Firman Tuhan itu bersama-sama pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu, firman itu sendiri adalah Allah. Dia memakai anak. Ya, ada yang memberi petunjuk atau ada yang meneguhkan perkataan pada saat Allah Bapa mengatakan dia itu sebagai anak, sebagai utusan. Dia bertanggung jawab, ada yang meneguhkan. Bukan secara penipu atau secara bercanda atau untuk supaya tidak terikat untuk sementara. Ada dia mengatakan dan dia bertanggung jawab. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu di perjanjian lama lagi berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang di ayat berikut ini. Dia mengatakan sebelum dunia. Tadi dia berkata sebelum dunia diciptakan Tuhan Yesus sudah ada. Nah, berarti dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar utusan. Jadi cara Tuhan itu yang dikatakan Allah Tritunggal. Itu yang menjadikan dari awal dunia diciptakan semua dia berfirman, Roh Allah mulai yang layak dan sehingga semua maka dia berfirman, maka jadi. Kalau kita berbicara lagi bahwa kalau ada yang mengatakan Allah itu hanya satu. Ya, benar, satu dalam kesatuan, tapi ada tiga pribadi. Dari mana kita tahu? Pada saat dia mengatakan, mari kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Kenapa dia? Aku menciptakan manusia segambar dengan saya. Aku menciptakan manusia segambar dan serupa dengan aku. Tapi di situ diteguhkan, dipertanggungjawabkan bahwa mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Berarti lebih dari satu. Nah, inilah yang dikatakan asah rohani, ya, asah rohani, bukan asah otak. Kalau asah otak mungkin berbicara tentang perkalian, tentang bagaimana cari untung, cara rugi, ya
menang, kalah, ya itu asal otak. Tapi ini kita berbicara secara mengasah kerohanian kita. Jadi kadang itu manusia yang mengasah otak mungkin agak-agak susah untuk menanggapinya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa dia berkata begitu? Berarti Allah artinya dia sendiri merendahkan dirinya menjadi Tuhan Yesus Kristus, memakai anak, memakai utusan. Dan kalau kita berbicara banyak utusan-utusan, kalau hanya dia sekedar utusan, berarti ada nabi-nabi Musa, ada murid-murid Tuhan Yesus, ada hamba lain yang dipakainya. Mereka melakukan mujizat, tapi mereka tidak pernah melakukan seperti yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Mana pernah kita mendengar dan menjamin oleh seorang nabi, oleh seorang hamba Tuhan yang melakukan mujizat, bahwa dia mengatakan segala kuasa di bumi di surga sudah diberikan kepada aku. Tidak ada seorang pun selain Tuhan Yesus Kristus yang kadang dianggap hanya utusan. Siapa yang sudah pernah mengatakan itu? Dan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa nabi yang mengatakan itu? Memang sama-sama melakukan mujizat menghidupkan orang mati, tapi ada kelebihan. Dari situ semakin meneguhkan kita. Kalau ada yang mengatakan ini hanya utusan, kamu gagal paham. Kamu gagal paham karena mungkin kebanyakan mungkin menghayal, tapi ini sebenarnya. Nah, kita tidak mudah terperangkap Bapak Ibu. Kalau mengatakan bahwa Allah itu hanya adalah satu dalam kesatuan, tiga dalam kesatuan, ya benar. Mari kita menjadikan manusia serupa segambar, berarti lebih dari satu. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa membandingkan mana yang benar-benar Tuhan Yesus minta kepada Bapa mendoakan murid-muridnya. Dari sini kebenaran firman Tuhan ini kita bisa perbandingkan. Kita yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebagai utusan, tetapi dia sendiri yang mengutus, Allah Bapa sendiri yang mengutus dia ke dunia ini untuk menebus kita. Diteruskan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Di sini diperjelas di ayat keempat ini Bapak Ibu, seperti yang kita katakan tadi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Nah, tentu ini penangguhjawaban Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Dan dia berani bertanggung jawab bahwa di sini berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia memilih murid-muridnya. Kita juga bagaimana? Untuk melanjutkan, menjalankan, menyelesaikan pekerjaan itu yang ditugaskan kepada kita. Bahwa bersaksilah, jadilah saksi bagiku. Kita juga sudah melakukannya. Apakah kita berani seperti itu? Bukan hanya kita berani saja, ya berbelas kasihan saja Tuhan. Berbelas kasihan saja. Nah, mana mungkin Tuhan itu kalau hanya maha pengasih, maha penyayang saja, artinya tidak ada penghukuman. Berarti kita bebas. Jadi di sini diingatkan kita. Berarti mari Bapak Ibu, kita diingatkan sebagai Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti perintah Bapa. Dan kita sudah dipercayakan sebagai murid-murid yang menjalankan, menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mari kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diingatkan kita. Diteruskan ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau kita berbicara ini, kita mengerti, sudah kita bahas tadi sebelum ayat ini Bapak Ibu, bahwa kata Tuhan Yesus di sini bahwa
Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi ini suatu peneguhan lagi bahwa Tuhan Yesus adalah bukan hanya sebatas utusan dan bukan hanya sebatas anak seperti yang diperkirakan oleh sebagian yang mungkin berbeda ya keyakinan yang membahas tentang akan hal ini. Jadi semakin dijelaskan bahwa sebelum dunia ada. Jadi artinya firman itulah itu yang menjadikan dunia. Ketika firman itu tidak ada, berarti dunia tidak ada bersama isinya. Dan kita diteguhkan di sini Bapak Ibu bahwa dia adalah firman, perkataan Allah Bapa sendiri yang keluar dari dalam dirinya. Diteruskan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah ini Bapak Ibu jaminan. Tuhan Yesus menjamin kepada Allah Bapa. Dan dia melakukan semua pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga, menjadi kemuliaan Bapa, sehingga menjadi kemuliaan Bapa yang di surga. Dan dia menjamin bahwa dia sudah sampaikan. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan dia menjamin bahwa yang sudah dia sampaikan itu, artinya dia sudah mengharapkan bahwa pasti murid-muridnya ini melaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak. Nah ini tanggung jawab kita sekarang yang setia taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menjamin terlebih dahulu kepada Bapa di surga. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Jadi dia sudah menjamin kita bahwa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang di surga lewat perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang telah dia ajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Dia menjamin bahwa kita ini 100% akan melakukan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita selama ini? Kita yang sudah hampir mau, mungkin ya, hampir mau kaki-kaki opung-opung atau nenek-nenek, apakah kita merasa jaminan ini kita akan menerimanya atau tidak? Jaminan ini apakah benar-benar ditunjukkan kepada saya atau tidak? Nah, inilah belas kasihan Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Dia mengingatkan kita selagi ada waktu, walaupun kita kakek-kakek, selagi ada kesempatan masih bernafas, berarti diingatkan kita. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk melakukannya selagi ada kesempatan. Diteruskan, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita berbicara lagi di ayat 7-8 ini Bapak Ibu, artinya ini semua jaminan. Tuhan Yesus menjamin. Terutama murid-muridnya yang ke-11 orang. Atau ke-12 orang. Dan dia sudah mengetahui bahwa ke-12 murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mengecewakannya sehingga dia menjamin kepada Bapa yang di surga. Namun kita murid-muridnya yang selanjutnya atau berikutnya, generasi berikutnya, bagaimana dengan jaminan kita? Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita tergolong dalam doa Tuhan Yesus ini atau tidak? Atau hanya
murid-muridnya yang zaman dahulu kala itu yang tergolong. Itu yang menjadi pertanyaan kita lagi Bapak Ibu. Namun di sini kita diingatkan. Artinya Tuhan Yesus tidak mau kalau memang hanya murid-muridnya yang ke-11 orang, 12 orang itu kemarin yang tergolong dalam kata milikmu, milik Bapa. Artinya kita semua. Makanya sebelumnya masih kita bernafas diingatkan kembali. Itu lagi karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua manusia berdosa ini. Diteruskan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia berdoa kepada kita semua anak-anaknya yang saat ini, bukan untuk dunia. Maksud dari kata dunia ini bukan dimaksud semua orang. Berarti hanya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mengatakan, melakukan sesuai kemampuan. Bukan hanya mengatakan, membaca, menghafal, dan ditujukan kepada orang lain. Jadi, itu termasuk dunia. Jadi, saat ini dia menunjukkan kepada seorang yang menjadi pelaku. Di situ sampai saat ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga bahwa kita adalah miliknya. Dan saat ini bukan lagi dia berbicara seperti zaman dahulu kala ini. Masih bersama-sama di dunia ini kepada murid-muridnya. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah turun saat ini. Berarti ini ibarat tagihan. Kalau ibarat utang di dunia ini sudah waktunya untuk ditagih. Nah, saat ini kita bersama-sama. Dia selalu berdoa bersama kita Bapak Ibu. Artinya kepada kita semua anak-anak Tuhan di belahan dunia ini yang mengaku percaya dan melakukan, belajar sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan hati melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, di sini saat ini kita sudah tahu bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, kita sudah tahu. Apakah saya ini milik Bapa seperti yang dijamin oleh Tuhan Yesus itu pada saat dia bersama-sama kepada murid-muridnya di zaman dahulu kala. Saat ini juga dia sudah waktunya untuk menagih janjinya itu selama beberapa ribu tahun. Berarti saat ini kita bagaimana? Saat ini kita sudah tahu siapa yang menjadi milikmu, milik Bapa, milik Tuhan Yesus Kristus yang selalu dia doakan bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah mengerti apa yang dikatakan milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Artinya ada materai-materai ilahi. Berarti yang ada materai ilahi, berarti itu yang dikatakan di sini. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, saat ini kita diingatkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah mendapatkan janji itu sebagai milik Tuhan Yesus Kristus? Ataupun kita bisa buktikan saat ini, apakah saya sudah mendapatkan materai ilahi itu atau tidak? Jadi dalam hal ini, Tuhan Yesus menjamin kita. Aku berdoa untuk mereka, berarti yang setia kepadanya tidak akan pernah ditimpa oleh apapun. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu berdoa dan melindungi kita bersama-sama kepada kita saat ini Bapak Ibu. Makanya di sini seperti berat sebelah atau pilih kasih. Bukan untuk dunia, tapi bukan untuk menyelamatkan dunia ini. Jangan gempa bumi, jangan tsunami, dan lain-lain. Jadi, Tuhan Yesus, dia datang bukan untuk mendoakan itu supaya tidak terjadi, tapi supaya murid-murid kita ini yang mengaku percaya, yang sudah menjadi miliknya, itu dia akan mendoakan melindungi kita Bapak Ibu. Makanya di kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan banyak janji Tuhan kepada Bapa di surga ketika mereka bersama-sama
dengan murid-muridnya yang lain. Dan kita sebagai generasi penerus untuk menjadi saksinya. Saya yakin kita semua sudah menerima janji Tuhan itu. Dan kita semua mengerti tidak akan mengecewakan Tuhan Yesus atas janjinya itu kepada Bapa, bahwa kita ini menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi baginya. Sudah Dia pastikan sebelumnya kita lahir bahwa kita ini miliknya, karena kita sudah mempercayai kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka dari itu Bapak Ibu, diberi kita kesempatan. Selagi masih ada nafas, berarti kita masih ada kesempatan untuk memiliki meterai-meterai sebagai tanda-tanda kepunyaan Bapa dan milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan saya hanya manusia yang berdosa, terbatas untuk menjelaskannya lebih dalam. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan di mana saja berada, sehingga bisa menjadi penguat, penolong, dan penunjuk jalan di dalam nafas tiap langkah dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak dari awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi dan kami masuk di sesi kesaksian. Terlebih-lebih dari kebenaran firman, Engkau mengingatkan kami manusia yang berdosa ini, supaya kami menjalankan dan melakukan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang telah kami ketahui, supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, supaya kami tidak mengecewakan Engkau, karena Engkau telah sebelumnya menjanjikan kepada Bapa bahwa kami ini termasuk seorang pelaku firman dan seorang yang menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Kami sadar saat ini, hati kami terbuka dengan kebenaran firman. Kami banyak kesalahan, kami banyak pelanggaran dari kebenaran firman-Mu. Ampunilah kesalahan kami, pelanggaran kami. Kami kadang hanya mengatakan, membaca, menghafal kebenaran firman-Mu itu, dan mencopot sesuka kami. Setiap kata-kata berkat dan penghiburan, kami itu menganggap itu dari Engkau. Dan apa yang menjadi pikul saya, kami tunjukkan kepada orang lain. Itu yang kami lakukan manusia berdosa ini. Kami sudah merasa sangat bersalah dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berbelas kasihan kepada kami. Kami mohon, datanglah, masuklah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bentuklah hati kami sehingga kami bisa benar-benar menjadi milik-Mu. Meteraikanlah kami, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak. Kami berserah penuh. Bimbing kami di setiap saat, setiap langkah, setiap nafas kami. Sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dunia saat ini, bencana kemana-mana. 7 malapetaka, 7 cawan murka telah tercurah di muka bumi ini. Racun yang terlihat, yang tidak terlihat, maupun virus yang terlihat dan yang tidak terlihat, kejauhan di mana-mana. Dan segala apa yang terjadi, peraturan-peraturan, sistem-sistem dari dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu, baik di ketiga pasukan ini. Anak-anak-Mu di Lepetrimi itu kami, anak-anak-Mu di belahan dunia ini yang telah Engkau janjikan sebagai milik-Mu dari dunia ini sebelum diciptakan. Yang telah Engkau meceraikan Tuhan Yesus yang setia taat kepada Engkau. Kami mohon Tuhan Yesus, lindungilah kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di mana saja kami berada. Di kota-kota kami, di rumah-rumah kami, di perjalanan kami, di tempat kerja kami, di aktivitas kami.
Engkaulah tiang api di malam hari yang membentengin kami masing-masing pribadi. Dan tiang awan di siang hari. Dan Engkau yang akan berperang melawan musuh-musuh kami, dan kami hanya tinggal diam dan menonton. Dan nyatakanlah kuasa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami masing-masing setiap anak-anak-Mu, mari bersama-sama Bapa Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasiah Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Dan namun yang tidak ada yang saya sampaikan sebenarnya. Hanya saya kembali mengingatkan ya, kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal, setiap langkah, setiap nafas. Saat ini kita semua anak-anak Tuhan ya, sudah dibentengin. Dan bukan hanya dibentengin ya, sepertinya sudah ada posial kuasa-kuasa. Namun saya tidak tahu apakah kita ini semua sudah memiliki masing-masing atau masih belum. Jadi kalau masih belum, mari kita belajar menjadi pelaku firman sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus yang telah dipertanggungjawabkan kepada Bapa sebelumnya. Kita ini menjadi miliknya dan kita memperbaiki kembali apa terutama yang dia minta adalah menjadi saksi, karena Tuhan Yesus menjadi saksi sendiri kepada Allah Bapa di surga. Dia menyaksikan bahwa dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan Bapa, dan kita juga harus bersaksi. Dan kebanyakan kita di sini kemarin ada yang bertanya kepada saya, mohon maaf kalau memang kan secara manusia jasmani ya agak mungkin agak menyakiti ya, karena saya mengatakannya, tapi ini demi kebaikan kita, dan saya hanya mengatakan saya hanya manusia berdosa, mengingatkan. Kemarin saya sudah katakan, bahkan lewat chat aku sudah katakan, kalau memang kita ini tidak punya penglihatan mimpi, ya kita harus bersaksi. Satu ayat firman Tuhan itu divideokan, kan dikirim. Namun yang kita lakukan di situ, baik yang menghujat, menyangkal, bagaimana berdebat, ya jangan diambil hati. Dan yang kedua, jangan berpura-pura tidak diambil hati, tapi dalam hati sakit hati, hanya karena tidak ketahuan, mungkin dibalas dengan kata-kata hujatan, ya. Tapi dalam hati merasa tersakiti, ya. Jangan sampai itu lebih parah. Jadi biar lebih seperti yang terlihat tidak membalas kejahatan itu, caci maki itu lewat komentar, tapi dalam hati juga tidak akan sedikit pun tidak ada yang tersimpan, jadi seperti itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Banyak yang kemarin-kemarin ya sudah diberi ini sebelumnya ditanya bagaimana yang saya harus lakukan. Nah, kan kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan itu yang menjadi menurut kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman itu kan, ya. Bahkan anak-anak kecil bisa mempunyai penglihatan.
Berarti itu tanda-tandanya bahwa seorang yang sudah dipilih Tuhan sebelumnya. Kita ini milik Tuhan, sudah menjadi seorang yang dipercayakan bahwa yang menjadi saksi baginya, menjadi pelaku firman di hadapan Tuhan. Artinya ada tanda-tanda kelebihan daripada manusia pada umumnya. Nah, kalau kita sudah, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dia sudah berbelas kasihan kepada kita. Kita tidak mempunyai penglihatan lagi, kita tidak mimpi lagi. Nah, kita juga tidak bersaksi. Nah, bagaimana kita itu mengatakan terus, dan belas kasihan-Mu saja Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu hanya berbelas kasihan, saya ingatkan kembali, artinya mungkin tidak ada penghakiman. Kita ini bebas masing-masing pribadi sesuka kita kan, karena hanya Dia berada di posisi belas kasihan. Makanya kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa Allah itu benar. Karena kalau Dia hanya Maha Kudus dan hanya menghakimi saja, berarti Dia itu tidak adil. Bagaimana Dia menunjukkan bahwa Dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, melalui Tuhan Yesus, nah itu menunjukkan bahwa Dia itu Allah benar, Maha menghakimi dan Maha Pengampun. Nah, kalau kita hanya berkata terus, ini Tuhan berbelas kasihan saja, berbelas kasihan saja. Nah, kecuali kalau kita belum ditunjukkan yang harus kita lakukan. Lah, inilah yang lebih parahnya. Mohon maaf, inilah sifat-sifat ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi zaman dahulu kala. Mereka bertanya, tapi bukan bertanya untuk mereka lakukan, tapi untuk berdebat dan untuk mencari kesalahan. Jadi, ya mohon maaf kalau memang ada sebagian yang tersinggung, karena aku melihat ya tidak ada yang saya chat itu yang melakukannya, dan bukan saya mengatakan itu karena saya kurang kerjaan atau karena saya menghayal. Jadi dia bertanya, dan ketika bertanya dan saya menjelaskan apa yang dikatakan roh kepada saya. Nah, setelah itu ya mungkin sudah berapa lama ya, saya beberapa orang itu saya lihat-lihat, ya tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi, ya juga tidak bersaksi ya. Jadi tanda-tanda pertama utamanya adalah kalau kita dekat kepada seseorang, coba kita seorang yang jatuh cinta, walaupun dia jauh, kita pakai telepon. Bagaimana kabar? Bahkan ada berjam-jam kita habiskan, bagaimana sudah makan belum? Seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak pernah bertelepon, berarti karena kita tidak kenal. Nah, begitu pula roh kita ini kepada Tuhan. Kalau kita tidak mimpi, tidak ada penglihatan, berarti seakan-akan kita bertanya, Tuhan ini apakah mengenal saya atau tidak? Mungkin orang dunia mengenal saya karena jabatan saya, ya. Tapi apakah Tuhan ini mengenal saya atau tidak ya? Kenapa dia tidak pernah ngomong kepada saya, memberitahu sesuatu lewat mimpi penglihatan? Nah, makanya kita itu kan, ya, kejar lewat kesaksian. Nah, itulah masalah-masalahnya kita ini anak-anak Tuhan. Makanya kita ini kadang tertawan dan setelah itu direbut kembali dan tertawan kembali. Jadi ya itu hanya sebagai himbauan, karena saya melihat ya, kita ini sama satu-satu, saya melihat ya ada di ruangan, tapi ruangan itu bukan tinggi di atas, tapi memanjang ya, ruangan itu satu-satu ruangan, dan saya melihat ya di situ, saya tidak melihat siapa-siapa saja, namun yang saya lihat di situ itu ada juga ya saya di situ, tapi satu ruangan, khusus satu ruangan, tapi di situ dikelilingi oleh lidah-lidah api. Tapi di sekeliling kita ini, Bapak Ibu, ada kuasa. Ada kuasa, ada malaikat Tuhan. Jadi setiap yang kita perkatakan itu akan berkuasa jika berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Mungkin kita mengutuk orang itu karena kita dibuatnya sakit hati. Nah, tidak akan jadi-jadi, karena firman Tuhan sangat melarang yang kita lakukan itu. Tapi menurut kita, karena kita sudah punya kuasa, kita menggunakan untuk menghujat Tuhan, karena itu bertentangan. Nah, nanti kita di alam roh berhadapan lagi, karena sudah kita salah mempergunakannya. Jadi, nah itulah kuasa itu ya. Makanya kita ini ya, saya tegaskan ya,
Ini aneh Bapak Ibu ya. Cara si jahat ini menidurkan roh-roh kita anak-anak Tuhan ini yang sudah menjadi miliknya sebenarnya. Dan kadang kalau ada yang bertanya lagi, saya tidak terburu-buru untuk memberitahu ya. Kalau dia bertanya apa yang harus aku lakukan ya. Kalau dikatakan oleh roh ya, jawab. Kalau dikatakan biarkan saja. Nah, karena dari kemarin-kemarin itu, ya, hanya asal sudah ditanya apa yang harus saya lakukan. Manusia berdosa ini. Ya, siapa yang berkata manusia ada yang benar? Tidak ada. Semua ya berdosa. Tuhan sudah tahu itu tanpa kita beritahu. Tuhan sudah tahu. Nah, saat ini kita diberi waktu belas kasihan. Hanya belas kasihan. Bukan karena kita benar. Jadi, kita diberi petunjuk. Nah, malah kita tidak pedulikanlah ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan kepada Tuhan Yesus, kepada ahli Taurat zaman dulu kala. Seandainya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena engkau melihat, maka dosamu tetap ada. Nah, ini bahayanya. Seandainya kita tidak bertanya, berarti Roh Kudus tidak memberitahu kita. Nah, ketika kita sudah bertanya, tidak melakukannya, berarti itu yang dikatakan, berarti dosamu tetap ada. Seandainya kamu buta, berarti dosamu tidak ada. Tetapi karena engkau berkata melihat, maka dosamu tetap ada. Nah, ini pentingnya kepada kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita satu persatu mulai dari Matius sampai berikutnya sudah membaca tanpa melompat-lompat melangkah-langkahinya. Sehingga ketika kita ditidurkan roh kita ini oleh kuasa si jahat, kita bisa diingatkan oleh Roh Kudus dengan firman yang hidup ini. Oh, ini jawabannya. Sudah engkau bertanya. Nah, kalau tidak melakukannya, berarti ini lebih parah. Nah, kalau tadi belum siap untuk melakukannya, apa yang diberi petunjuk, untuk apa tanya? Nah, itu kebenaran firman Tuhan itu yang sudah hidup dan berkuasa. Dia menguasai kita sehingga kuasa si jahat itu tidak akan berkuasa lagi. Lah, bagaimana saat ini? Kita mengatakan ini belas kasihan bagaimana terus itu. Jadi ini susahnya ya, makanya ya hanya saya mengingatkan kembali. Bukan dalam arti saya lebih benar, saya lebih baik. Tidak Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan dan saya hanya manusia yang hina dan berdosa dari antara semua pendosa. Jangan sampai beranggapan bahwa saya ini so benar, so kudus, so tidak. Jadi hanya saya melanjutkan mengingatkan pertanggungjawaban. Artinya masing-masing pribadi itu yang akan menanggung resikonya. Jadi saya mohon maaf sekali kalau ada yang mungkin agak tersinggung, terluka perasaan secara manusia jasmani, ya saya mohon maaf. Maafkan saya manusia yang ini dan berdosa. Tetapi setidaknya tugas kita anak-anak Tuhan adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin itu saja dan terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu yang mereka menonton langsung di luar, langsung lewat YouTube ya. Aku menambahkan sedikit saja ya, karena sudah tersampaikan semuanya sama Bapak Surgawi ya. Jadi para elit itu merencanakan, bahkan sudah menguasai pikiran manusia ya. Mereka menguasai frekuensi di kepala manusia, isi kepala manusia, pikirannya, logikanya. Makanya para elit itu menciptakan sistem dunia dengan membuat atau mendirikan
pabrik atau perusahaan, ya khususnya makanan, obat-obatan atau farmakeia, supaya pikiran manusia itu terjebak, supaya pikiran manusia itu hanya mengandalkan obat-obatan, hanya mengandalkan makanan-makanan yang diproses di pabrik atau di perusahaan yang sudah bercampur dengan bahan-bahan pengawet. Makanya frekuensi manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah tidak lagi bisa terjalin. Manusia sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan suarakan langsung ke dalam hati manusia. Ya karena sudah dirusak oleh makanan yang ada kadaluarsanya, ada expirednya, bahan-bahan pengawet, bahan-bahan kimia sudah dimasukkan ke dalam makanannya. Padahal kan apa yang dimakan, apa yang masuk ke dalam tubuh itu bisa menentukan frekuensi atau hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau makanannya saja mengandung bahan pengawet, ya otomatis akan frekuensinya akan menjadi rendah, akan turun, tidak lagi sampai frekuensinya. Ya karena banyak bahan pengawet, banyak bahan-bahan beracun kimia yang masuk ke dalam tubuh, yang berefek kepada pikiran. Kalau tidak memakai obat ya tidak akan sembuh. Nah, seperti itu. Para elit itu menjebak manusia, menguasai pikiran manusia ya, menggunakan frekuensi yang rendah, yaitu pikiran, yaitu logika. Makanya kemarin kan aku sudah menceritakan ya tentang frekuensi di atasnya, yaitu mental atau jiwa. Ketika sudah dibentuk, sudah terbentuk ya, otomatis dia satu step di atasnya. Dia bisa tahu posisinya ketika dia itu melihat bahwa jebakan para elit itu, dia sadar posisinya itu salah. Harusnya kan tidak memakan makanan yang bahan pengawet, yang menjebaknya, yang merusak frekuensi hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa sudah di atas, satu step di atas logikanya, yaitu jiwa atau mentalnya, kan sudah tahu posisinya di mana, salahnya di mana. Tetapi kalau manusia masih mengandalkan logika, masih mengandalkan pikiran, ya pasti akan terjebak. Karena para elit itu menjebak manusia itu ya di pikirannya, bukan di jiwanya atau bukan di rohnya. Nggak bisa. Para elit itu tidak bisa menjebak manusia pada level-level yang tinggi, itu nggak bisa. Karena para elit, atau kalau kalian tahu ya, para elit itu sesungguhnya ya isinya itu semuanya reptilian, nepilim semuanya. Makanya mereka tidak bisa menjebak jiwa kalian, menjebak hati nurani kalian, karena mereka sendiri tidak memiliki hati nurani, tidak punya belas kasihan, sukanya ya merusak. Namanya juga malaikat jatuh kan menginginkan supaya makhluk ciptaan Tuhan itu ya tidak seperti Tuhannya, menjauhkan makhluk ciptaan Tuhan itu supaya jauh dari Tuhannya, supaya tidak kenal jati diri manusia itu sesungguhnya. Makanya para elit itu menciptakan makanan kemasan, ya makanan kaleng, minuman kemasan, minuman kaleng yang banyak pengawetnya, yang ada expirednya, bahkan expirednya bisa diganti sekarang. Seperti itu. Para elit itu hanya bisa menjebak pikiran, logika. Makanya kalau manusia sudah keluar dari logikanya, keluar dari pikirannya, atau bisa dikatakan jiwanya sudah terbentuk, mentalnya sudah terbentuk ya,
dia pasti bisa melewatinya. Yang jadi masalah kan level iman itu kan berbeda, level frekuensi itu kan berbeda. Masih ada manusia yang berada di frekuensi pikiran atau logika. Ya otomatis pasti akan terjebak. Ya otomatis masih menggunakan obat-obatan, farmakea. Bahkan ya sampai vaksin lagi. Ya karena mereka terjebak di pikiran. Para elit mengeluarkan isu-isu tentang wabah penyakit. Nah, manusia yang masih di frekuensi logika pasti akan ketakutan. Berbeda dengan manusia yang jiwanya, mentalnya sudah terbentuk. Ada isu seperti itu ya, dia sudah tahu posisinya. Ngapain aku harus ngambil vaksin lagi? Kan sudah tahu salahnya di situ kemarin. Ya karena sudah punya mental, punya jiwanya sudah terbentuk. Kemarin tuh ya salah posisi saja, seperti itu, menyadari. Nah, kemudian mereka yang satu level naik lagi, yaitu hati nurani atau iman, dia sudah pasti tidak akan memakai vaksin lagi. Ya karena sudah kenaikan frekuensi, dia berada di frekuensi hati nurani, sudah bisa merasakan, oh ternyata kemarin aku pakai vaksin 3 kali, 4 kali, sampai ya badanku bisul-bisul atau segala macam, kan merasakan ya, sakitnya bisul-bisul itu kan dia rasakan. Makanya level imannya naik dia, saat dia bisul-bisul ya walaupun dia tidak bercerita, tidak bersaksi, tapi level imannya naik. Karena dia sudah merasakan, oh kemarin pakai vaksin 2 kali, 3 kali, 4 kali, booster 1, 2, ternyata aku tuh kena bisul-bisul. Terus merasakan, ya walaupun nggak dibuat kesaksian atau bersaksi ya, karena malu ya. Bisul-bisul itu kan manusia itu seperti aibnya sendiri. Manusia itu nggak berani untuk bercerita, sembunyi-sembunyi saja. Ketika kena bisul ya diam di rumah, ya beli daun salam, beli apa namanya, yang untuk gatal-gatal itu juga, daun yang lainnya juga. Dia sendiri yang mengobatinya, dia sendiri yang merendam badannya, dia sendiri yang apa namanya, sambil komat kamit ya, namanya juga bisul-bisul kan merendam ya, sambil meratapi nasibnya. Nah seperti itu, tanpa dia tuh bercerita atau bersaksi ya, karena ya dia sudah merasakan, makanya level imannya naik, frekuensinya naik. Yang awalnya hanya menggunakan pikiran itu bisa naik karena ya dia merasakan sendiri bisulnya, betapa perihnya, betapa gatalnya itu bisul, ya naik levelnya. Otomatis itu tidak harus menunggu logikanya lagi. Ya karena sudah merasakan. Manusia itu bisa langsung loncat ke frekuensi itu karena dia sudah merasakan. Seperti itu. Dan dia turun satu level ke mental, ke jiwanya. Dia sudah tahu, oh posisiku kemarin itu berarti salah, berarti keliru. Jangan sampai mengambil vaksin lagi. Karena dengan aku mengambil vaksin lagi, pasti aku kena bisul lagi ke depannya. Nah, dia sudah menyadarinya, ya karena sudah merasakan bisulnya kemarin. Gimana caranya menyembuhkan bisulnya itu ya masih dalam proses. Kan 5 bulan lamanya. Kan merasakan dulu, barulah dia itu imannya itu akan naik, level frekuensinya akan naik, seperti itu. Dan sama seperti ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, ya sama. Dia kan terjebak, mereka kan terjebak di level frekuensi pikiran logika. Makanya suka berdebat, suka menghujat atau menghina. Padahal sudah dikatakan jelas ya, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, tidak untuk diperdebatkan. Hanya manusia itu untuk menjadi pelaku firman, bukan firman itu diperdebatkan, bukan firman itu untuk menjual nama Tuhan Yesus dan membuat namanya sendiri terkenal, itu tidak.
Nah, dan sekarang saat masa antikristus ini yang sudah berlangsung ini, para pemimpin, para ahli kitab, ahli Taurat, merekalah yang nanti akan menghadapi antikristus itu. Apakah mereka sanggup? Apakah mereka mampu memperdebatkan firman Tuhan lagi saat berhadapan dengan antikristus? Apakah mulut mereka masih berani untuk menyuarakan firman Tuhan, memperdebatkan firman Tuhan yang jelas-jelas antikristus sudah di depan mata mereka? Belum lagi antikristus sudah membawa ya parang, ya golok. Apakah mereka masih berani untuk memperdebatkan apa yang dia ucapkan? Apakah masih berani untuk memperdebatkan firman Tuhan? Sudah menyuarakan sana sini, berkuar-kuar, tapi ujung-ujungnya mereka tertinggal di antikristus. Bersama dengan nama besarnya, nama terkenalnya. Namanya kan sudah terkenal, sudah membesar. Bukan nama Tuhan Yesus yang dia muliakan, melainkan namanya sendiri diperbesar. Nah, sekarang giliran gantian. Di masa antikristus ini, apakah mereka yang namanya sudah terkenal melalui menjual nama Yesus, apakah mereka sanggup melawan antikristus? Dari kejauhan saja, antikristus itu sudah membawa parang, membawa golok. Apakah dengan pikiran logikanya itu bisa menghadapi antikristus? Apakah tidak lari mereka itu? Padahal namanya sudah terkenal. Namanya disanjung tinggi, bahkan nama Tuhan Yesus itu tenggelam gara-gara namanya sendiri. Namanya sendiri yang menjadi terkenal. Hamba-hamba Tuhan, pendeta atau romo, namanya terkenal. Tapi nama Tuhan Yesus malah dikecilkan sama mereka. Nah, masa antikristus harus mereka buktikan apakah mereka yang suka memperdebatkan firman Tuhan mampu, sanggup melawan mereka antikristus. Setelah namanya sudah terkenal, namanya, apakah mereka sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka katakan? Ya kemarin-kemarin itu ya soal rapture lah, soal pengangkatan lah, yang tidak terbukti sampai sekarang mereka tidak rapture. Itu kan pertanggungjawaban yang amat sangat besar sebagai pengajar, sebagai guru, bahkan sudah notabene terkenal. Di dunia sudah terkenal, namanya besar sekali. Banyak followersnya, itu kan harus dipertanggungjawabkan saat antikristus nanti di hadapannya. Apakah dia akan menghadapinya atau malah lari kocar kacir. Nah itu kan berarti level imannya, level frekuensinya berada di mana? Apakah masih di pikiran, di logika, atau sudah naik ke jiwa atau mental, atau ke hati nurani? Tapi ke hati nurani sepertinya tidak mungkin. Ya karena mereka hanya berdebat saja. Firman Tuhan hanya mereka perdebatkan saja. Ya tidak mungkin sampai ke hati nurani. Ada jemaatnya minta makan saja ya tidak dibalas sama dia. Ada jemaatnya atau umatnya susah minta makan atau minta uang transport saja ya mereka tidak membalasnya. Suruh cari kerja lagi, suruh ini apa, ya seperti itu, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih, hati nuraninya mati. Ya karena pemimpin seperti itu kan hanya menyuruh umatnya untuk memakai vaksin, mereka menjadi sales vaksin. Sekarang
mereka mempertanggungjawabkan apa kalau tidak di depan antikristus? Ya karena ucapan mereka yang menjebak umatnya, jemaatnya, untuk memakai vaksin. Seperti itu. Jadi ya dihadapi saja kalian-kalian yang sudah menjebak umat Tuhan, jemaat Tuhan, yang menyuruh memakai vaksin. Ya hadapi itu antikristus. Anggap saja tidak ada rapture, yaitu hadapi semuanya. Mau tidak mau, kan menjadi guru itu harus, ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Iman yang katanya mempunyai iman, yang bisa berkhotbah, yang bisa memanjakan telinga jemaatnya, telinga umatnya, ya harusnya bertanggung jawab. Saat antikristus ya harus di depan, bukan paling belakang sendiri ya. Itu namanya dagelan kalau di belakang ya. Harusnya kan namanya sudah terkenal, namanya sudah besar ya, jadi paling depan, menghadapi paling depan, bukan malah sembunyi atau lari. Namanya sudah terkenal, namanya sudah besar, banyak followersnya. Ketika antikristus datang, ya dihadapi paling depan, bukan malah di paling belakang atau sembunyi. Ya, apa gunanya nama besar kalian sebagai pendeta, hamba Tuhan, atau bahkan romo? Nama besar kalian apa gunanya? Kalau di hadapan antikristus saja, kalian nggak berani menghadapinya. Malah kalian yang mundur ke belakang atau malah bersembunyi. Atau yang paling parah ya, lari kocar kacir. Nah, di manakah iman kalian? Di manakah saat nama kalian itu sudah terkenal? Buktikan iman kalian sebagai pemimpin, sebagai guru untuk mengajari umat-umat kalian. Bukan malah menjadi ya pecundang, pengecut. Antikristus ya dihadapi. Ya kalian tertinggal, masa ya tidak kalian hadapi? Masa ya berlindung di belakang jemaatnya atau umatnya? Lah apa gunanya nama besar kalian, nama terkenal kalian itu apa gunanya? Sudah banyak follower, sudah banyak pengikutnya. Masa ada antikristus ya dihadapi, bukan malah peta umpet atau sembunyi-sembunyi main kucing-kucingan. Ya dibuktikan level imannya berada di frekuensi mana? Frekuensi logika kah? Frekuensi jiwa atau mental? Atau frekuensi hati nurani? Tapi untuk mencapai level hati nurani itu sangat susah dan tidak mungkin bisa sampai ke situ karena masih berputar di logika, di pikiran. Seperti itu. Bahkan banyak pendeta, hamba Tuhan atau romo tidak bisa membahas 3I Atlas. Nggak ada mereka keluar bersuara tentang 3I Atlas. Ya karena mereka tertawan. Roh mereka tertawan oleh vaksin. Nggak bisa mereka menjelaskan 3I Atlas itu apa. Padahal namanya terkenal. Namanya sudah mendunia, banyak followersnya. Tapi nggak ada yang menjelaskan 3I Atlas. Kan aneh ya, sudah terkenal, sudah punya banyak follower, nggak ada satupun dari mereka muncul menjelaskan 3I Atlas itu apa, pasukan cahaya itu apa. Ya karena mereka tidak bercahaya, padahal sebutan mereka hamba Tuhan, pendeta, romo, tapi tidak punya cahaya. Itu kan sangat memalukan sekali di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan malaikat-malaikat Tuhan saja memalukan, ya karena tidak punya cahaya. Seperti itu. Padahal mereka itu guru, menjadi contoh, menjadi teladan. Masa seorang guru tidak bercahaya, berkuar-kuar, berkhotbah di atas mimbar, didengar banyak umat, didengar banyak followersnya, tidak bercahaya, itu apa gunanya? Ya pasti mereka akan menyadarinya, oh yang aku dengar ini sebenarnya siapa? Apakah dia hanya omong kosong belaka? Jemaatnya, umatnya mulai menyadari. Apakah hanya berkutik di etika, di moral saja, tidak pernah membahas tentang makanan yang keras,
menegur dosa, apakah hanya terlelap tidur saja, memanjakan telinga umat jemaatnya? Seperti itu. Memang kondisinya sekarang seperti ini. Sangat, memprihatinkan. Bersembunyi di belakang umatnya, jemaatnya. Padahal namanya itu sudah terkenal, besar, banyak followersnya. Tidak ada satupun dari mereka bersaksi tentang 3I Atlas. Ya karena tidak ada yang tembus. Mereka tidak ada yang menembus dimensi itu, frekuensi itu. Ya karena tertawan rohnya oleh vaksin. Mereka hanya mengandalkan mamon, melayani umatnya itu yang kaya raya saja. Jemaat yang kaya raya, jemaat yang miskin, yang menengah ke bawah, tidak mereka pedulikan, bodoh amat. Karena tidak mendapatkan perpuluhan dari mereka. Tidak ada gunanya di pikiran mereka seperti itu. Itulah gambaran guru-guru palsu di akhir zaman ini ya seperti itu. Nabi-nabi palsu ya seperti itu. Tidak mau membantu yang menengah ke bawah. Cari orang yang kaya raya. Supaya timbal balik. Menguntungkan bagi pendetanya, romonya, atau hamba Tuhannya. Nah, seperti itu. Palsu di akhir zaman ya seperti itu. Bersembunyi di balik umatnya, jemaatnya. Seperti itu. Makanya tidak heran kalau sekarang ibadah itu bertemu di udara secara online. Bertatap muka, berbicara langsung, bincang-bincang santai. Ya karena mereka sudah tahu ujung-ujungnya ya mamon. Di tempat ibadah itu sudah pakai barcode sekarang atau kiris. Kalau memberi persembahan, uang persembahan atau uang perpuluhan, itu pakai kiris, pakai barcode sekarang. Nah, seperti itu. Makanya umat mulai bosan, umat yang sadar itu bosan, tidak akan pernah pergi ke gereja, ke tempat ibadah. Ya karena semuanya hanya komersil, perpuluhan atau persembahan itu, atau kolektor ya, bahasa halusnya itu kolektor. Tapi isinya ya perpuluhan, ujung-ujungnya mamon semuanya. Dikuasai semuanya di dewan paroki, di gerejanya, dikorupsi segala macam. Itu uangnya itu tidak dikasihkan kepada orang yang miskin atau orang yang menengah bawah, diambil sendiri, dibagi rata di gereja itu, di paroki itu. Kalau memang dibagi sama orang yang miskin atau menengah ke bawah, ya harusnya tidak ada orang miskin atau berkuranglah minimal. Nah, kenyataannya tidak. Gereja atau parokinya semakin besar, semakin megah, umatnya semakin miskin, semakin melarat. Tidak ada yang membantunya. Itu kan sama saja company ya. Berkedok gereja, berkedok tempat ibadah. Umatnya ngasih kolekte, perpuluhan atau persembahan. Nah, seperti itu. Kondisi sekarang itu seperti itu. Makanya umatnya semakin miskin, semakin menengah ke bawah, tidak terurus. Gerejanya semakin besar. Pendetanya, romonya, atau hamba Tuhannya semakin kaya, menimbun banyak mamon, harta. Nah, disitulah kesenjangan itu terjadi. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Nah, disitulah. Makanya banyak orang sudah keluar dari gerejanya, dari parokinya, dari lingkungannya, dari stasinya. Mereka lebih apa? Ibadah online, bertemu langsung di udara. Ya karena tidak ada urusan dengan mamon lagi. Urusan dengan apa yang menjadi keserakahan. Dasar manusia itu kan dari uang, dari mamon. Ketika sudah mengenal, ya sudah, manusia itu akan serakah. Akan memegang erat itu mamon. Uang itu dipegang erat terus. Yang menimbulkan ya permusuhan, kebencian. Seperti itu. Itu yang sedang berlangsung dan sedang terjadi.
Makanya mereka menyuarakan kebenaran itu seperti hanya omong kosong saja. Di baliknya itu hanyalah mamon, uang, perpuluhan, persembahan atau kolektor, segala macam. Tidak ada lagi. Ya karena rohnya tertawan semuanya, sudah pakai vaksin semuanya. Mau ngomong kebenaran apa? Ya semuanya bullshit. Kalau terdengar telinga itu hanya omong kosong saja. Monoton, tidak ada perkembangan iman. Frekuensinya itu tidak ikutan naik. Hanya justru malah imannya itu menurun. Ya karena yang diperbincangkan seperti itu saja. Setiap minggu, setiap ibadah, nah cuman itu saja. Tidak ada kebangkitan rohani, itu nggak ada. Menegur dosa nggak pernah. Menegur jemaatnya selingkuh nggak pernah. Ya gimana mau menegur jemaatnya selingkuh sebelum menegur jemaatnya yang kaya raya sudah ngasih uang, ngasih amplop, kirim ke rekening pendetanya atau romonya atau hamba Tuhannya supaya tidak berkhotbah tentang perselingkuhan, tentang ini, tentang itu. Ya, otomatis kan sudah tertutupi dengan mamon, dengan uang perpuluhan atau persembahan atau kolektor. Seperti itu. Kondisinya sekarang itu seperti itu. Makanya ya wajar pendeta, hamba Tuhan, romo itu nggak ada cahaya. Cahaya nggak ada, apalagi meterai ilahi nggak ada. Nggak mungkin ada. Padahal yang punya meterai ilahi, tubuh kristal, tubuh cahaya, proses di masa antikristus seperti itu. Ya wajar kalau mereka tertinggal di zaman antikristus. Mau namanya terkenal, mau namanya nomor satu kayak di dunia, di Indonesia. Tapi kalau sudah tertinggal di antikristus mau ngapain? Mau jadi apa? Jadi badut? Mau jadi pendeta lagi, hamba Tuhan lagi? Apa nggak malu? Namanya besar, tapi tertinggal di antikristus kan itu sangat memalukan sekali ya. Materi ilahi nggak punya, bahkan cahaya saja nggak ada. Itu kan sama saja sudah terlihat, nampak bahwa selama ini yang mereka kejar adalah mamon, bukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, tapi memuliakan nama diri mereka sendiri, memperbesar nama mereka sendiri. Seperti itu. Ya kalau nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dibesarkan, ya otomatis dia punya cahaya dong. Bukan malah tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada meterai ilahi. Kan manusia sudah tahu, melihat saja, oh ini kok yang aku dengar, khotbah orang yang di depanku ini, kok nggak ada cahaya. Meterai ilahi pun nggak punya. Ngapain aku dengarkan dia? Nggak ada gunanya. Berarti kan manusia sadar, jemaat sadar, umat sadar, bahwa yang dikejar orang yang khotbah di atas mimbar, di atas altar itu hanyalah mamon, perpuluhan, persembahan, atau kolektor. Seperti itu. Umat itu semakin lama semakin pintar. Jenuh mereka mendengarkan makanan yang lunak, makanan yang seperti bubur itu jenuh lama-lama. Pembahasannya kok cuma ini aja. Apa nggak ada lain? Apa mereka tuh sekolah teologi itu hanya diajarin itu saja? Sekolah filsafat itu hanya diajarin itu saja? Seperti itu. Jadi kondisi zaman sekarang itu ya seperti apa yang sudah aku sampaikan sekarang. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Semakin bobrok guru-guru yang mengajari. Ya karena mereka guru-guru palsu. Mereka hanya mengandalkan mamon kalian, uang kalian, untuk mengambil uang kalian, mamon kalian. Ya namanya saja guru palsu. Kalau guru yang asli ya menjelaskan bagaimana supaya manusia itu bisa masuk 1000 tahun damai, bisa masuk ke kerajaan surga, bisa masuk ke Yerusalem baru, bisa bereinkarnasi lagi. Ya supaya bisa menyambung rohnya. Roh itu kan harus disambung ya. Roh itu kan tidak bisa mati.
harus disambung lagi. Ketika dia bereinkarnasi ya, dia harus melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Karena memang roh, ketika roh ya, bicara tentang roh ya, itu tidak bisa dibohongi. Dunia, dimensi roh itu, orang yang berbohong saja pasti akan ketahuan. Apalagi orang yang berkhianat, itu sudah ketahuan duluan di dimensi roh. Walaupun di dunia nyata ya, dia berpura-pura atau munafik. Ya tapi di dimensi roh itu sudah ketahuan, sudah tahu ciri-cirinya bagaimana, orangnya seperti apa, gelagatnya seperti apa, gesturnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ya kalianlah yang lebih mengetahui ya, karena kalian ya mungkin masih ada yang bergereja atau apa namanya pergi ke tempat ibadah ya. Ya walaupun tidak di dalam pasukan ini ya, mungkin di luar sana yang menonton di YouTube ya, atau yang masih apa ya bersikukuh dengan barcode sama kiris ya. Kan kalau misalnya kalian tidak nongol di gereja atau di tempat ibadah, pasti kalian akan ditanyakan ya, atau mereka basa-basi pasti, kok sudah lama nggak pernah ke gereja, kenapa, ada masalah apa, kok tidak pernah pergi ke rumahnya Tuhan. Padahal mereka itu hanya menyapa kalian itu supaya kalian itu menjadi donatur, menjadi persembahan, uang persembahan bagi mereka. Kalau kalian sadar ya, ini aku bukakan saja ya, supaya mereka itu ya awal mulanya kan baik-baik saja ya, menyapa, gimana kabar kalian, kok lama nggak pernah ke gereja, kok lama nggak ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah, ada masalah apa. Nah itu awalnya. Tapi ujung-ujungnya mereka itu hanya memanfaatkan uang persembahan kalian. Itu sebenarnya yang mereka mau, itu ya itu, bukan membaiki kalian, itu tidak. Ya tapi karena memang akarnya di situ. Akarnya ya di mamon, di uang. Susah kalau manusia itu sudah terikat dengan mamon, dengan uang, itu sangat susah. Pasti ada cara. Ya namanya juga iblis, setan itu kan membujuk, itu kan pintar ya. Sangat pintar, sangat lihai, sangat berpengalaman. Bahkan tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia, itu nggak ada. Atau di buku-buku pantun atau buku-buku puisi itu nggak ada. Ya mereka kan sudah berpengalaman, sudah menjebak di mana-mana orang-orang jemaatnya, umatnya kan sudah ada dijebak sama dia, makanya dia punya keterampilan itu. Begitu. Ya memang kondisinya saat ini ya seperti ini. Mau kalian sembunyikan ya nggak bisa. Memang kenyataannya seperti ini. Dunia itu sedang mengalami kebobrokan, mengalami iman yang tergradasi ya, sangat apa ya, sangat parah, sangat, orang-orangnya itu sangat munafik. Tidak bisa mereka tidak menggantungkan mamon. Disitulah letak kelemahan mereka, ada di situ.